Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Ersman Arif dari Forum News Network. Saya kira ini masih banyak sekali, saya kira seluruh masyarakat Indonesia ini menanti-nanti dengan penuh berdebar ya tentang bagaimana besok putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai Pilpres 2024. Tapi bersamaan itu saya juga mendapat banyak laporan ini, banyak teman-teman dari daerah yang mau berdatangan ke Jakarta itu perjalanannya dihambat. Ini mobil-mobil yang disewa dari berbagai daerah, misalnya Surabaya dan sebagainya, nggak bisa berangkat ke Jakarta. Nah, bersamaan dengan itu saya juga mendapat tembusan. Ini ada surat dari Kongres Advokat Indonesia kepada hakim di Mahkamah Konstitusi yang ini sebagai penegak hukum juga. Kongres Advokat Indonesia itu memberikan semacam surat, ya katakanlah surat ini bila bisa disebut surat terbuka lah kepada hakim Mahkamah Konstitusi agar berani mengambil mengambil putusan yang tegas dalam soal sengketa Pilpres ini. Dan saya akan ajak Anda untuk berbincang langsung dengan ini ketuanya ya, Ketua Kongres Advokat Indonesia, Bang Herman Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Her. Ya, ini kalau KAI ini sebutannya presiden atau ketua ini, Bang? Presiden Kongres Presiden. Presiden. Oke, jadi nggak perlu. Ini hati-hati kalau pakai presiden, banyak sengketa sekarang ini. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau publik meminta mau ketua kayak mau apalah, pokoknya nggak ada masalah bagi kita. Yang penting kan prinsipnya. Ya, saya dapat tembusan ini surat Kongres Advokat Indonesia ini. Ini kan ada ribuan orang jumlahnya ya, sebagai penegak hukum juga mengirim surat ke Ketua Mahkamah Konstitusi. Ini dikirimnya hari sebenarnya begini, boleh saya cerita sedikit ya. Surat ini sebenarnya ya memang agak terlambat, tapi saya pikir terlambatnya tuh gini, tanggal 19 baru kita terpikir, karena melihat selama ini udah cukup lah banyak surat-surat dari tokoh cendekiawan segala macam, tapi akhirnya kita juga berpikir mana nih organisasi advokat gitu kan. Mungkin ada lembaga-lembaga yang mana ada advokat di dalamnya, tapi yang secara organisasi advokat mana, akhirnya ya ini rasa tanggung jawab moral kita. Kalau kita pikir zaman lalu misalnya Pradin, organisasi advokat, Ikadin, bagaimana zaman dahulu itu mereka diperhitungkan organisasi advokat yang peduli terhadap demokrasi, hukum, supremasi hukum. Kita ingin paling tidak, walaupun kita ya artinya dengan banyaknya organisasi sekarang ini, kita bisa lihat tokoh-tokoh organisasi yang bervariasi dan banyak sekali. Oleh karena itu kita pengen muncul, artinya kita menghimbau juga para tokoh organisasi advokat lainnya supaya sama-sama kita menjaga bagaimana tegaknya supremasi hukum di Indonesia ini, yang mana Indonesia adalah sebagaimana pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45, kita adalah negara hukum. Tetapi apa yang kita rasakan saat ini gitu. Jadi salah satu puncak yang cukup besar kita lihat adalah pada saat sekarang putusan perkara sengketa Pilpres ini sangat besar sekali impaknya. Dan kalau ini misalnya tidak memenuhi harapan atau apa yang sudah disampaikan di MK yang disengketakan ini, kalau tidak sudah kita lihatlah bagaimana dengan hadirnya para saksi, fakta, para ahli, dan mungkin terbatasnya ini kan ditentukan oleh undang-undang juga. Artinya sebenarnya pasti banyak lah fakta-fakta hukum, saksi-saksi yang mungkin bisa tampil, tapi karena terbatas tentu akhirnya karena cepatnya speedy trial ini ya Bang, ini kan pengadilan cepat gitu ya, jadi padahal perlu detail sebenarnya ya dalam soal ini ya. Jadi karena itu kita melihat itu, akhirnya kita membuatlah surat ini. Kita mengingatkan Mahkamah Konstitusi bagaimana peran sentralnya sejak reformasi, bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga yang betul-betul mengawal dan menjaga konstitusi. Jadi walaupun yang alasan berbagai pihak maupun pihak tim hukum 02 yang menyatakan seolah-olah yang disengketakan itu hanya masalah suara, perhitungan suara, itu tidak cukup seperti itu, karena lembaga yang dipermasalahkan ini adalah dia penjaga pengawal konstitusi. Nah, dalam pelaksanaan dan sudah diungkapkan dengan fakta-fakta saksi maupun ahli bahwa banyak pelanggaran yang sudah diungkapkan lah. Nggak perlu kita nggak perlu ini lagi, kita berharap aja. Itu kan pasti sudah di mata hakim. Oleh karena itu kita hanya mengingatkan. Saya
di sini mengingatkan beberapa pokok, misalnya undang-undang anggaran dasar, masalah masalah peran dari MK. Kemudian yang kedua, bagaimana pemilu itu adalah di undang-undang dasar, bukan di undang-undang pemilu. Di undang pemilu ya itu bagian, ya kan, jurdil itu. Tapi undang-undang dasar menyatakan pemilu itu dilakukan secara luber, langsung, rahasia, dan jurdil. Nah, ini kalau terlanggar, jadi kita jangan hanya lihat pemilu, lihat di undang-undangnya, undang-undang dasarnya. Nah, ini kan kewajiban oleh hakim MK menjaga. Begitu juga. Nah, sekarang kita lihat kenapa pada saat putusan MK 90, kalau kita perhatikan, apakah hakim MK atau apakah MK saat itu tidak memperhatikan bahwa di dalam undang pokok kekuasaan kehakiman, jadi tidak hanya pihak yang bersalah atau paman Gibran yang dianggap melanggar etik, dia dihukum. Dia dihukum tidak boleh lagi dia tidak boleh lagi memimpin MK, tidak boleh menyidangkan perkara sengketa Pilpres, tetapi tidak cukup berhenti di situ. Ada pasal 6, pasal 17 ayat 6-nya menyatakan putusan itu dinyatakan tidak sah. Oleh karena putusan itu tidak sah, harusnya dari dulu udah berhenti, tidak ada tuh putusan KPU memperbaiki, itu nggak bisa, itu berhenti, tidak sah. Oleh karena itu kami menganggap DPKI, kita mengingatkan masih ada waktu MK bisa menyatakan hal itu, bahwa putusan itu memang tidak sah. Dan kalau saya lihat debat-debat selama ini antara, ya nggak tahu lah, mungkin ada tokoh dari tim hukum 02 atau yang menyatakan seolah-olah norma yang dipermasalahkan di MK itu tidak terikat dengan pasal-pasal, misalnya hukuman terhadap masalah etik, hanya etik aja, itu kan sudah dihukum, tetapi tidak menyangkut bahwa putusan ini sah apa tidak. Kalau dilihat di pasal ini kan menyatakan apabila pelanggaran etik itu artinya Pak Usman tidak mundur, jangankan Pak Hakim, panitra aja yang ada hubungan kepentingan baik langsung mau tidak langsung dalam undang-undang ini, kalau dia tidak mundur, dia bisa dihukum pelanggaran internal administratif, tapi putusan itu dianggap tidak sah. Sekarang bagaimana dilanjutkan itu? Kami mengingatkan MK supaya berpatung. Kita perlu ini ya. Ini bukan kita benci kepada, apakah benci kepada Jokowi? Oke lah, apa yang dia buat ya. Tidak benci kepada seolah-olah Gibran ada tokoh masa depan, silakan. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Kalau toh dia didiskualifikasi, tapi diskualifikasi ini adalah kita dalam rangka menegakkan hukum. Menegakkan hukum jelas gitu. Jadi dia masih ada relevan. Dan begitu juga Prabowo. Ya, jadi Prabowo masih ada kesempatan mengambil calonnya, beri kesempatan. Ya kira-kira yang kami intinya masukan kami seperti itu, Pak. Oke, kita perjelas ya. Jadi rekomendasi Anda bahwa ada pemilu ulang, tetapi yang diskualifikasi itu hanya Gibran dan Prabowo, kemudian maju lagi dan memilih calon yang baru, gitu? Mencari yang baru. Ya. Oke. Nah, ini kan ada kemudian muncul juga pernyataan dari Pak Yusril yang menyatakan bahwa ini kalau sampai terjadi peristiwa semacam itu dan ada pemilu ulang, dan kemudian sampai tanggal 20 Oktober belum ada presiden definitif yang terpilih, bisa timbul chaos. Apakah Anda juga melihat? Kalau menurut saya terlalu jauh itu. Terlalu jauh. Karena di dalam undang-undang pemilu kan juga sudah dicadangkan untuk pemilihan tahap 2 ya, putaran 2 ya. Pemilihan kedua kan. Ya, betul. Cukup. Saya kira cukup. Jadi tidak terlalu jauh memikirkan itu. Jadi begitu juga mungkin ada masyarakat atau aparat oknum-oknum yang menyatakan ini menghabiskan uang negara. Ya kan? Menghabiskan uang negara. Memang uang kan sudah dicadangkan. Uang untuk pemilu lanjutan itu kan juga sudah dicadangkan. Tidak ada. Justru kalau misalnya ini dibiarkan akan menjadi presiden buruk terhadap. Harus kita ingat bahwa kejadian-kejadian ini, arti pelanggaran pemilu yang TSM ini bukan sekarang aja kan, mungkin sekarang lebih telanjang. Yang lalu kan juga dipermasalahkan. Kalau ini tidak harapan kita, yang penjaga ini adalah Mahkamah Konstitusi, kalau tidak berani memberikan sanksi, tidak berani melakukan sesuatu,
padahal dia adalah penjaga konstitusi dan dia adalah lembaga kekuasaan yang merdeka, yang mandiri. Di tangannya lah kita berharap sekarang agar ini bisa diletakkan kepada yang benar. Bukan kita berarti merusak apa, ini kita membenarkan. Jadi jangan khawatir seolah-olah kalau ini terjadi chaos, atau saya kira tidak begitu. Saya yakin kalau dia punya kemandirian, kemampuan, khawatir, dan masyarakat, tokoh hukum yang lain pun, mungkin aparat negara, kalau mereka mengeluarkan, nggak akan bisa juga bersuara apa. Karena dia adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sama dengan Mahkamah Agung. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi punya kewenangan, kekuasaan kehakiman yang merdeka di bidang menjaga konstitusi. Sementara Mahkamah Agung menjaga hukum-hukum lainnya, baik pidana, perdata, dan segala macam. Jadi harapan kita kepada ini, oke lah sekarang kita lihat. Mereka, anggota Mahkamah Konstitusi kan ada terbagi tiga kelompok. Ya. Dikirim oleh pemerintah. Pemerintah 3 orang, yang dikirim oleh MA 3 orang, yang dikirim oleh DPR 3 orang. Ya. Nah, setelah dia menjadi anggota MK, dia harus berubah, dia harus menyadari dia adalah merupakan misalnya DPR selama ini legislatif, dia masuk di sana seperti Arsul Sani gitu sekarang. Dia menjadi penjaga konstitusi. Dia tidak bisa memikirkan partai-partai atau apa gitu ya, yang mungkin bisa berbeda kelompok. Begitu juga pihak yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya siapa, Guntur Hamzah atau siapalah gitu. Dia kalau sudah duduk di Mahkamah Konstitusi, dia adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dia tidak boleh tunduk dan tidak boleh terpengaruh intervensi apapun, termasuk intervensi bukan hanya pihak-pihak misalnya. Apakah ya kita juga tidak menginginkan ada intervensi misalnya dari kelompok 01. Yang mempermasalahkan, atau 03 atau 02 atau siapapun penguasa yang punya kekuasaan. Kita doakan, MK harus berani dan nggak perlu khawatir. Percayalah, MK akan menjadi, akan diingat, akan menjaga negara hukum kita dan menjaga negara demokrasi kita. Ya, oke. Tapi kalau lihat ini ya, lihat proses jalannya persidangan, kan tadi menyatakan kan paslon 02 itu mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berhak mengadili PHPU ya, jadi sengketa dari pemungutan pemilihan umum kemarin ya. Tapi dengan kemarin mereka memanggil para menteri dan sebagainya, bukankah itu menunjukkan bahwa ada tanda-tanda Mahkamah Konstitusi tetap menjadi tidak mau tunduk pada tekanan bahwa ini mereka hanya bisa mengadili sesuai dengan undang-undang pemilu, tetapi mereka justru melihat itu sebagai pelanggaran konstitusi gitu. Kalau kita lihat salah, justru kan di dalam Mahkamah Konstitusi undang-undangnya hakim konstitusi berhak memanggil siapa yang diperlukan. Ya, betul. Jadi dia berhak mau menteri bila perlu ya presiden. Kalau saya berpikir kalau prinsip negara hukum itu mempunyai kekuasaan yang merdeka itu, dia ya tidak ada masalah. Jangan hanya lihat undang pemilunya, apalagi dia adalah penjaga pengawal konstitusi. Betul. Jadi jangan hanya terlalu gimana ya, apa yang kita bilang terlalu kita sederhanakan kalau hanya melihat undang-undang pemilu. Sementara misalnya apa yang sudah dilaporkan oleh 01, 03 pelanggaran selama ini kan tidak terlalu berjalan di Bawaslu. Ya, kelihatan di situ tidak ada independence. Nah, jadi kita duga tidak independen dengan kekuasaan yang cukup tinggi saat ini. Kita karena banyak laporan, misalnya kepala desa, misalnya apa yang dikumpulkan dianggap itu tidak ada yang memberikan misalnya sumbangan atau apalah, itu dianggap juga bukan, jadi tidak pernah dihukum. Jadi buat apa gitu? Buat apa yang tidak berjalan? Oleh karena itu masuklah ada kewenangan oleh MK mendengar semua yang tidak berjalan itu, masuk ke kekuasaan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi ini bentuk surat dari KA ini ya, Bang Herman, bentuknya apa ini? Apa amikus atau sebagai sesama penegak hukum? Nah, ini yang menariknya begini, kemarin surat ini kan kita telat, jadi ada orang MK, kita ada yang staf yang menyatakan boleh
masukin aja hari Sabtu gitu ya, karena Jumat malam tuh baru memang kita telat lah gitu ya. Tapi kita sampai di sana dia bilang udah tutup jam 2 atau jam berapa, suruh besok lagi. Akhirnya tahu-tahu dia baca tadi pagi nih, baca, oh ini kayaknya suratnya semacam berpendapat mereka ya, berpendapat ini amicus curiae, udah nggak mungkin lagi, Jumat udah nggak boleh, dia bilang gitu. Oh ya udah, tapi kebetulan saya surat ini saya kan punya ya akses, punya nomor telepon beberapa hakim MK. Ya saya minta izin. Saya kirim ke 3 hakim MK, ke Pak Saldi Isra yang saya punya nomor aksesnya. Kemudian saya kirim ke Guntur Hamzah yang saya punya aksesnya, sama Pak Arsul Sani. Dan saya berharap, malah saya minta kepada siapapun, siapa yang punya Pak Suhartoyo, siapa yang punya, saya akan kirim. Itu kan merupakan upaya kan. Kita kan bukan memaksa, bukan. Kita hanya mengingatkan ada aturan-aturan seperti ini. Bahwa aturan yang harusnya putusan 90 itu tidak bisa lanjut. Tidak bisa ada perbaikan undang-undang peraturan KPU yang membolehkan Gibran itu. Ya, Jadi itu intinya. Ya, tapi kenapa kemudian kalau 01 dan 03 kan minta agar paslon 02 yang diskualifikasi, tapi 01 cenderung oke, kalau tidak 02 total ya Gibran. Tapi kalau KAI ini saya lihat lebih yang harus diskualifikasi itu Gibran, bukan hanya Gibran, bukan Prabowo gitu ya. Hanya Gibran. Mungkin kalau kita lihat kita bisa juga berlihat politisnya atau komprominya sedikit lah. Karena bagaimanapun terlepaslah apakah benar pendapat ini, Prabowo ini kan sudah 2 kali juga berjuang untuk menjadi capres gitu ya. Walaupun ya mungkin dalam saat ini dia lalai atau terpengaruh mungkin dengan kelompok-kelompok pendukung koalisi atau politik yang mana ya mohon maaf secara tanda kutip, kalau hanya kita lihat kepada harapan kita kepada masalah perjuangan demokrasi atau negara demokrasi kita, kalau kita andalkan kepada partai-partai politik, kita sangat kecewa gitu. Secara tanda petik ya. Karena justru partai-partai itulah yang kita lihat sekarang contoh ya, pada saat padahal putusan pengumuman dari KPU yang menyatakan 02 menang, itu kan sudah di challenge, disengketakan gitu ya. Diajukan sengketa oleh 01 sama 03. Tetapi para tokoh politik yang selama ini kelompok misalnya 1 yang telah berjuang perubahan yang menggelegar gitu, tapi tahu-tahu sangat tidak etis sekali gitu, dan berarti yang tidak baik gitu. Bukan berarti, kecuali kalau udah selesai putusan MK silahkan. Itu pun sebenarnya kita walaupun kita berharap kepada tokoh-tokoh perubahan, kepada misalnya kalau toh Pak Prabowo-nya juga misalnya dimenangkan oleh saat ini atau kapanpun, harusnya ada kekuatan pengimbang oposisi itu bukan oposisi ini jangan diartikan seolah-olah melawan pemerintah, melawan apa. Tidak, adalah demi kepentingan negara supaya putusan-putusan atau rancangan undang-undang yang banyak merugikan masyarakat disuarakan oleh pihak-pihak yang pengimbang itu. Tidak hanya kalau sekarang kan rugi kita dengan kondisi politik konstelasi politik selama ini, kita rugi. Jangan ini dilanjutkan gitu. Gitu kira-kira harapan kita, Mas. Jadi ini semacam menilai ya, semacam sesama penegak hukum itu memberikan semacam masukan lah kepada para hakim di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Bang Irman Umar. Oke, terima kasih Bang Irman Umar sebagai Presiden Kongres Advokat Indonesia ya. Ya, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.